Pengertian preeklamsia dan hipertensi. Preeklamsia adalah kondisi yang terjadi akibat dari peningkatan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil dan kelebihan kadar protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsia hanya bisa terjadi selama kehamilan atau pasca persalinan. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia dan memiliki komplikasi yang fatal, baik bagi ibu maupun janin. Kasus preeklamsia bisa dicegah bila melakukan pemeriksaan teratur. Pengertian hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam arteri dan kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Tekanan darah tinggi ada dua, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah angka yang diperoleh saat jantung berkontraksi, sedangkan tekanan diastolik adalah angka yang diperoleh pada saat jantung berelaksasi. Jika tidak ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Perbedaan dan persamaannya, yaitu di sini ada perbedaannya. Preeklamsia adalah suatu gangguan kehamilan yang salah satu gejalanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, serta adanya kandungan protein yang tinggi di dalam urin. Kondisi ini hanya bisa terjadi pada ibu hamil, sedangkan hipertensi dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak muda, dewasa, hingga orang yang sudah lanjut usia. Persamaannya yaitu preeklamsia dan hipertensi hanya mempunyai persamaan dalam arti kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana preeklamsia dan tata laksana hipertensi. Di sini ada penata laksanaan preeklamsia, yaitu tergantung dari usia gestasi dan tingkat keparahan penyakitnya. Persalinan atau terminasi adalah satu-satunya terapi definitif untuk preeklamsia. Tujuan utama penata pelaksanaan preeklamsia adalah kondisi ibu yang aman dan persalinan bayi yang sehat. Pada pasien dengan preeklamsia tanpa tanda-tanda preeklamsia berat, induksi sering dilakukan setelah usia gestasi 37 minggu. Sebelumnya, pemberian kortikosteroid dilakukan untuk mempercepat pematangan perut janin. Pada preeklamsia berat, induksi dipertimbangkan setelah usia gestasi di atas 34 minggu. Pada kondisi seperti ini, beratnya penyakit pada ibu sangat lebih. Tata laksana mayoritas pasien dengan preeklamsia tanpa tanda bahaya dapat dilakukan dengan cara berobat jalan, tetapi tetap dibutuhkan observasi yang ketat terhadap terjadinya perburukan. Namun, pada beberapa kasus, pasien juga dapat dirawat di rumah sakit. Tidah baring total sudah tidak direkomendasikan lagi pada pasien dengan preeklamsia selain karena efektivitasnya yang rendah. Tidah baring justru menjadi faktor risiko terjadinya tromboembolisme. Sebaiknya lebih dianjurkan untuk melakukan tidah baring dengan posisi miring
ke kiri ketika pasien sedang tidur, guna menghilangkan tekanan rahim pada vena cava inferior sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung. Selain pemantauan tekanan darah dan protein urin secara berkala, pemeriksaan no stress tes NST dengan menggunakan kardiotokografi direkomendasikan untuk dilakukan 2 kali seminggu sampai persalinan. Nah, yang kedua yaitu ada penata kelaksanaan hipertensi, yaitu meliputi terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi berupa modifikasi gaya hidup, meliputi pola diet, aktivitas fisik, larangan merokok, pengurangan asupan garam, dan pembatasan konsumsi alkohol. Perubahan gaya hidup jika memungkinkan sebaiknya dilakukan pada semua penderita hipertensi, termasuk yang sudah mendapatkan terapi farmakologi untuk menurunkan tekanan darah sekaligus mengontrol faktor resiko kardiovaskular. Yang lain, terapi farmakologis dapat diberikan antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Pemilihan obat antihipertensi dapat didasari ada tidaknya kondisi kasus, yaitu komorbid maupun komplikasi. Pemberian terapi farmakologi dapat ditunda pada pasien hipertensi derajat 1 dengan risiko komplikasi penyakit kardiovaskular rendah jika dalam 4-6 bulan tekanan darah belum mencapai target atau terdapat faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya, maka pemberian medikamentosa sebaiknya dimulai. Patofisiologi preeklamsia dan hipertensi. Kesatu ada patofisiologi preeklamsia. Mekanisme terjadinya preeklamsia terjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, faktor penyebab terjadinya preeklamsia yaitu faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan yang terjadi pada trimester pertama dan trimester kedua. Ketiga faktor ini dapat menyebabkan terjadinya abnormal plasentasi yang akan menurunkan berfungsi plasenta. Pada tahap kedua terjadi peningkatan Vitamin-1 berkurang, peredaran VIGGV, peningkatan seng, dan faktor ibu lainnya seperti riwayat kesehatan pembuluh darah yang buruk, obesitas, dan usia lanjut. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi vaskuler sistemik yang berakibat pada beberapa organ dan jaringan yang ditandai dengan adanya proteinuria, hipertensi, abnormal sistem koagulasi, dan edema. Yang kedua yaitu ada patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks pada hipertensi esensial. Faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Seperti A. Terkait faktor genetik, polimorfisme locus gain yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensin 1 dan aldosteron sintase berisiko menimbulkan hipertensi. Dalam suatu studi pada pasien hipertensi dengan partisipan etnis Cina, didapatkan mutasi gen adhesion yang berperan dalam aktivitas enzimatik pompa ion NA+K+E T-fase terkait absorpsi
berperan terhadap total resistensi variable. Vasokonstriksi dapat disebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, gangguan regulasi faktor lokal, yaitu nitrate oxide, faktor natriuretik, dan endothelin yang berperan dalam pengaturan tonus vaskular. Kelainan pada ginjal berupa efek kanal ion Na+K+A+T fase, abnormalitas regulasi hormon renin, angiotensin, aldosteron, serta gangguan aliran darah ke ginjal. Gangguan pada tekanan natriuresis juga dapat mengganggu pengaturan ekskresi sodium hingga mengakibatkan retensi garam dan cairan, peningkatan kadar vasokonstriktor seperti angiotensin 2 atau endothelin berhubungan dengan peningkatan total resistensi variable dan tekanan darah. Yang ketiga yaitu C. Pola diet tinggi garam, terutama pada pasien dengan sensitivitas garam yang tinggi, berkontribusi dalam menimbulkan tekanan darah tinggi. Pola hidup yang tidak sehat seperti inaktivitas fisik dan pola diet yang salah dapat menimbulkan obesitas. Obesitas juga berperan dalam meningkatkan risiko hipertensi esensial. Sebagaimana suatu studi menunjukkan, penurunan berat badan diikuti penurunan tekanan darah. Obesitas dapat memicu hipertensi melalui beberapa mekanisme, diantaranya kompresi ginjal oleh lemak retroperitoneal dan visceral. Peningkatan lemak visceral, terutama lemak retroperitoneal, dapat memberikan efek kompresi pada vena dan parenkim renal, sehingga meningkatkan tekanan intrarenal, mengganggu natriuresis tekanan hingga mengakibatkan hipertensi. Obat antihipertensi dan obat anti kejang. Kesatu ada obat antihipertensi. Adalah golongan obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi yang sering diderita sebagian orang, ditandai dengan tekanan darah yang berada di atas level normal, yaitu lebih tinggi dari 130/80 mm merkuri. Tekanan darah yang melebihi batas normal dapat menekan di dinding arteri jika dibiarkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga penyakit ginjal. Yang kedua, ada obat anti kejang. Kejang merupakan perilaku dan pergerakan tubuh yang abnormal akibat perubahan aktivitas listrik di dalam otak. Kejang utamanya dapat terjadi akibat epilepsi, yakni gangguan sistem saraf pusat yang memicu kejang berulang. Obat kejang dapat mengontrol episode kejang yang dialami hingga 70% pasien penyakit epilepsi. Jenis obat kejang yang umum untuk atasi epilepsi yaitu carbamazepine, phenytoin, valproate, dan asam valproate, diazepam dan lorazepam, fenobarbital, eviracetam. Adapun obat anti kejang untuk penyakit preeklamsia yaitu magnesium sulfat. Penanganan keracunan MgSO4. Ada tanda-tanda keracunan yaitu kelemahan otot, hipertensi, refleks fisiologis menurun,
fungsi jantung terganggu, depresi, SSP, kelumpuhan, dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian karena kelumpuhan otot-otot pernapasan karena ada serum 10 U magnesium pada dosis adekuat adalah 4-7 mEq per liter. Refleks fisiologis menghilang pada kadar 8-10 mEq per liter. Kadar 12-15 mEq terjadi kelumpuhan otot-otot pernapasan dan lebih 15 mEq per liter terjadi kematian jantung. Bila timbul tanda-tanda keracunan magnesium sulfat, hentikan pemberian magnesium sulfat, berikan kalsium gluconase 10% 1 gram atau 10% dalam 10 cc secara 4 dalam waktu 3 menit. Berikan oksigen, lakukan pernapasan buatan. Magnesium sulfat dihentikan juga bila setelah 4 jam pasca persalinan sudah terjadi perbaikan, yaitu normotensin. Macam obat preeklamsia dan cara kerjanya. Obat-obat untuk menangani penyakit preeklamsia yaitu ada obat magnesium sulfat. Magnesium sulfat atau MgSO4 adalah suplemen mineral yang digunakan untuk mengatasi kondisi rendahnya kadar magnesium dalam darah atau hipomagnesemia. Obat ini juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang akibat eklamsia. Magnesium sulfat bekerja dengan cara memengaruhi sinyal saraf ke otot sehingga kejang dapat dicegah dan diredakan. Kedua ada metildopa atau aldomet. Metildopa adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Jika tekanan darah terkendali, risiko terjadinya komplikasi akibat hipertensi seperti stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal dapat diturunkan. Metildopa bekerja dengan melemaskan otot pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar. Saat darah mengalir dengan lancar, tekanan darah secara berangsur akan menurun. Sebelum dan selama menjalani pengobatan dengan metildopa, dokter mungkin akan meminta Anda untuk menjalani pemeriksaan. Yang ketiga adalah betalol atau normodin atau trandat. Labetalol adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Labetalol juga bisa merawat hipertensi pada saat kehamilan. Labetalol termasuk ke dalam golongan obat penghambat beta. Obat ini bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah dan memperlambat detak jantung. Yang keempat ada nifedipin atau Procardia. Nifedipin adalah obat untuk mengobati hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya angina dan mengobati fenomena Raynaud. Nifedipin bekerja dengan cara menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah dan jantung. Dengan dihambatnya kalsium, pembuluh darah akan lebih terelaksasi dan bisa lebih melebar. Dengan begitu, aliran darah akan lebih lancar dan beban kerja jantung juga menjadi lebih ringan. Kelima, ada atenolol atau tenormin. Atenolol adalah obat untuk menangani nyeri dada, angina, dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan denyut jantung tidak teratur atau aritmia. Atenolol termasuk ke dalam golongan penghambat beta atau beta blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja
epinefrin di pembuluh darah dan otot jantung, sehingga pembuluh darah dapat lebih rileks dan denyut jantung lebih melambat. Efeknya, darah akan mengalir lebih lancar dan tekanan darah pun akan turun. Keenam, ada clonidin atau catapres. Clonidin adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang terkontrol dapat menurunkan risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan ginjal. Obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan obat-obatan lain. Clonidin mempengaruhi sel saraf yang mengatur kerja otot jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah akan lebih rileks, frekuensi denyut jantung dapat lebih terkendali, dan tekanan darah dapat diturunkan. Yang keenam, ada hidralazin atau alprazolam. Hidralazin adalah obat yang dapat digunakan dengan tanpa obat lain untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi dan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan cara merelaksasi otot sampai otot pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan mudah. Kedua, ada kortikosteroid. Adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh tidak diperlukan, dalam meredakan peradangan atau inflamasi, serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebih. Obat ini bekerja dengan cara masuk ke sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan. Kortikosteroid juga bisa digunakan sebagai obat suntik untuk jerawat. Macam-macam obat hipertensi dan cara kerjanya. Kesatu, ada diuretik. Adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini memiliki beberapa jenis, yaitu lob diuretik, diuretik hemat kandung, dan diuretik. Diuretik tersedia dalam bentuk obat minum atau suntik. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan darah, termasuk natrium dan klorida, serta berfungsi kalau garam juga dimasukkan pada air Yang kedua, yaitu antagonis kalsium, seperti amlodipin dan nifedipin. Kalsium channel blocker atau antagonis kalsium adalah kelompok obat yang berguna untuk menurunkan tekanan darah. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Selain untuk menurunkan tekanan darah, antagonis kalsium juga digunakan untuk menangani gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Obat antagonis kalsium bekerja dengan cara menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel jantung dan dinding pembuluh darah. Cara kerja ini akan memudahkan jantung untuk memompa darah dan melebarkan pembuluh darah. Akibatnya akan terjadi penurunan tekanan darah. Ketiga, ada penghambat beta atau beta blocker seperti atenolol dan bisoprolol. Beta blocker adalah golongan obat yang digunakan untuk menangani beragam kondisi pada jantung. Penghambat beta sering disebut agen penghambat beta adrenergic yang berfungsi utamanya untuk menurunkan tekanan darah. Obat-obatan dari golongan penghambat beta bekerja dengan cara menekan efek dari hormon epinefrin atau adrenalin, yaitu hormon yang berperan dalam mengarutkan darah, sehingga membuat jantung berdenyut lebih lambat dan sedikit bekerja, serta tekanan darah turun. Selain itu, obat ini juga membantu melebarkan pembuluh darah agar sirkulasi darah berjalan lancar. Keempat, yaitu ACE inhibitor seperti
captopril, dan ramipril. Inhibitor atau penghambat enzim pengubah angiotensin adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronis. Obat ini membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah dapat menurun. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh memproduksi hormon angiotensin, yaitu zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Dengan begitu, dinding pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Kelima, yaitu diuretik hemat kalium, seperti spironolactone. Diuretik hemat kalium adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran urin dengan tetap menjaga kadar kalium di dalam darah. Obat ini bekerja dengan menghambat pertukaran sodium dan kalium di ginjal atau menghalangi hormon aldosteron. Angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB seperti losartan dan valsartan. Yang keenam yaitu angiotensin reseptor blocker atau ARB seperti losartan dan valsartan. ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker adalah golongan obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan pencegahan gagal ginjal pada penderita diabetes atau hipertensi. ARB bekerja dengan cara menghambat peningkatan angiotensin 2 ke reseptornya. Angiotensin 2 merupakan senyawa yang memiliki efek penyempitan pembuluh darah. Dengan dihambatnya ikatan angiotensin 2 ke reseptor pembuluh darah dan dapat melebar sehingga aliran darah dapat lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Ketujuh yaitu penghambat renin seperti aliskiren. Penghambat renin merupakan obat antihipertensi yang lebih baru penemuannya dibandingkan dengan jenis antihipertensi lain. Obat ini bekerja dengan menghambat senyawa kimiawi di dalam tubuh yang disebut renin, seperti obat-obat antihipertensi lain. Penghambat renin bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Contoh obat ini adalah aliskiren. Aliskiren adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tekanan darah yang terkontrol bisa mengurangi risiko terjadinya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gangguan fungsi ginjal. Aliskiren bekerja dengan menghambat kerja renin. Renin bertanggung jawab untuk mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. Kedelapan yaitu vasodilator seperti minoxidil. Vasodilator adalah golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lebih lancar. Aliran darah yang lancar akan membantu mengurangi beban kerja jantung dalam memompa darah. Vasodilator bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Golongan obat ini sering digunakan pada hipertensi, preeklamsia, gagal jantung, angina, kardiomyopati, perdarahan subarachnoid, sindrom Raynaud, atau nefropati diabetik. Beberapa contoh obat yang termasuk ke dalam golongan vasodilator adalah antagonis kalsium, nitrat, dan ACE inhibitor.